Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibi Nurul Imanah dengan NIM 22091377760. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis alternatif kebijakan program desa wisata berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2025 berencana mengembangkan program desa wisata berkelanjutan. Nah, langkah ini diambil untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi dan juga peningkatan pendapatan asli daerah. Nah, kebijakan ini diperkuat dengan adanya inisiatif nasional wisata bersih dari Kemenparekraf serta status Banyuwangi sebagai daerah percontohan pengembangan desa wisata. Dibuktikan dengan keberhasilan desa Taman Sari meraih sertifikasi desa wisata berkelanjutan 2025. Terdapat dua alternatif kebijakan utama yang menjadi bahan pertimbangan. Yang pertama, alternatif A yaitu fokus pada pengembangan infrastruktur fisik seperti jalan, fasilitas wisata, transportasi, dan penunjang lainnya. Yang kedua yaitu alternatif B, fokus pada penguatan kapasitas masyarakat lokal meliputi pelatihan manajemen wisata, promosi digital, dan kemitraan dengan UMKM. Kemudian untuk menganalisis saya menggunakan analisis SWOT. Kemudian untuk alternatif A, untuk strength-nya atau kekuatannya yaitu meningkatkan akses dan kenyamanan wisatawan, kemudian menarik investasi swasta, kemudian hasil dapat langsung dilihat dan juga terukur, kemudian meningkatkan citra dan juga reputasi daerah. Untuk kekurangannya yaitu biaya pembangunan dan pemeliharaannya tinggi, kemudian merusak lingkungan, cenderung jangka pendek karena mengabaikan keterlibatan masyarakat, kemudian ketergantungan pada dana pusat atau investasi eksternal. Kemudian untuk peluangnya yaitu bekerja sama dengan sektor swasta, kemudian meningkatkan citra dan branding daerah wisata, kemudian mendapatkan dukungan pemerintah pusat. Kemudian untuk ancamannya yaitu ketergantungan tinggi dengan dana pusat, kemudian risiko kerusakan lingkungan yang tinggi, kemudian bersaing dengan daerah wisata lain, kemudian ada potensi kehilangan budaya lokal karena kurangnya pemberdayaan masyarakat untuk mempelajari atau menekuni budaya lokal. Kemudian untuk analisis SWOT alternatif B, yang pertama untuk strength-nya masyarakat menjadi lebih mandiri dan terampil, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan, kemudian ada biaya lebih efisien dibanding pembangunan fisik. Untuk kekurangannya itu yang pertama kualitas SDM masih terbatas, kemudian keterbatasan akses teknologi, kemudian hasil tidak langsung terlihat, kemudian potensi ketimpangan antar warga. Untuk peluangnya mendapat dukungan program dari pemerintah pusat, kemudian kerjasama dengan kampus dan juga sektor swasta, dan juga perkembangan wisata digital dan media sosial, serta berpeluang mendapatkan sertifikasi dan penghargaan desa wisata. Untuk ancamannya persaingan antar desa wisata, kemudian kurangnya keberlanjutan program, kemudian ada perubahan tren wisata yang cepat, kemudian risiko konflik internal desa. Untuk faktor internal yang mempengaruhi efektivitas kebijakan, yang pertama faktor internal seperti kemampuan pemerintah membangun infrastruktur menjadi kekuatan utama. Alternatif A, hasilnya cepat terlihat dan bisa meningkatkan citra Banyuwangi sebagai daerah wisata, namun biayanya besar dan cenderung bergantung pada dana pusat. Sementara itu alternatif B lebih kuat dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan keterampilan, meski hasilnya baru terlihat dalam jangka waktu panjang. Kemudian dari faktor eksternal, alternatif A mendapatkan dukungan dari program nasional berupa pembangunan infrastruktur, sedangkan alternatif B sejalan dengan tren digitalisasi dan juga kerjasama swasta. Nah, berdasarkan hasil analisis SWOT, saya dapat menyimpulkan bahwa kebijakan yang paling strategis dalam pengembangan desa wisata di Banyuwangi
Banyuwangi adalah alternatif B, yaitu fokus pada peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat lokal. Saya memilih pendekatan ini karena sejalan dengan teori community based stories atau CBT yang menekankan pentingnya menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar objek. Melalui pelatihan, pendampingan, masyarakat akan menjadi mandiri, mampu mengelola potensi wisata daerahnya, mulai dari kuliner hingga kerajinan ataupun budaya lokal lainnya, serta menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kelestarian desa. Kemudian pendekatan ini juga terbukti lebih berkelanjutan, lebih efisien biaya, dan secara langsung meningkatkan kesejahteraan warga sebagai dicontohkan oleh kebersihan Desa Kemitan dan Desa Osing yang maju karena kekuatan budaya dan partisipasi masyarakatnya. Dalam pembangunan, hasil cepat belum tentu tepat, yang berkelanjutan yang memiliki manfaat. Saya Winul Lemana, sekian dan terima kasih.